sendiri yang bikin gue ngibrit itu, jadi itu benar-benar di samping kuping gue, oh gitu. Terus gue cabut, gue keluar kamar, gue langsung ke kamar sebelah. Kru gue siapa itu, boy buka pintu, gue bilang gitu. Kenapa enggak, gue di sini dulu deh, gue bilang gitu. Gue dengar aneh soalnya di kamar, gue bilang gitu kan. Ya udah lo di sini aja dulu, tunggu ibu balik, si kru gue yang beli makanan, ntar lo ke situ lagi. Oh iya Pak, dibilang maaf sebelumnya karena itu sebenarnya kamarnya itu dulu bekas ada orang yang bunuh diri di situ. Diikutin sampai Surabaya ternyata. Dan dia katanya ngeliat kayak pasukan perang gitu, mau ini India. Jadi itu katanya emang dibilangnya, jadi itu kayak kastanya kasta-kasta kerajaan. Right guys, back again to Jurnal Tanara. Nah, di video kali ini ada yang spesial banget men. Kenapa gue bilang spesial men? Kita datengin rumah salah satu personil kondang Indonesia men, kan. Jadi nih kita udah di depan rumahnya nih men. Jadi kita langsung masuk aja ya, samperin aja ya langsung. Terus kita tanya-tanya, kita interogasi men. Dia katanya punya pengalaman mistis yang ciamik juga men. Jadi mau di-share ke kita ya kan. Kita langsung samperin aja men. Ayo men, let's go men, let's go. Ini, nah ini lagi nyantai di depan ya kan. Apa nih? Gue lagi pesen nasi goreng, kira tukang nasi goreng. Gila, Lagi santai dong. mantep banget nih Om Eno nih. Siapa yang nggak tahu beliau men ya kan, drummer kondang Indonesia ya kan. Jadi Ganggu gua aja lagi pesen nasi goreng lo. jadi kita nih mau ini Om, mau wawancara, interview, pengalaman mistis Om Eno ini. Oh, okay, boleh. Enaknya di mana nih Om kita? Kita ke situ aja yuk. Ayo, let's go. Ayo, let's go. Ayo duluan Om. Right guys, back again to Jurnal Tanara. Nah, di video kali ini ada yang spesial banget. Kenapa gue bilang spesial, men? Tim Jurnal Tanara nih lagi nyatronin rumahnya salah satu musisi kondang yang ada di Indonesia, men. Gila ya kan? Siapa sih guys di antara kalian yang nggak tahu personilnya netral ya kan? Apalagi nih Om Eno ini kan udah mendunia men ya. Om Eno ini udah mendunia dan yang pastinya kondang banget se Indonesia, men. Jadi nggak usah back cincong lagi, kita langsung sapa aja ya beliau ya, oke? Selamat malam. Selamat malam. Om. Wah, Musisi gila. kondangan ya. Iya. Dia kalau ke kawinan orang lo ngeliat gue tuh. Iya, musisi iya, kondang. asli. Jadi artis, papan atas men ya. Jadi Apa? Om, nih kita mau gangguin Om. Berisik ya, banyak yang lewat ya. Gangguin apa nih? Gangguin apa? Jadi kita bakalan gangguin Om Eno nih ceritanya. Nah, ini mungkin yang pertama nih, gue bakal tanya dulu nih ya kan, kesibukan Om Eno nih pada saat pandemi ini tuh apa nih? Saat pandemi ini lebih ke koleksi. Koleksi. Koleksi apa tuh? Koleksi binatang-binatang, ada kucing, ada ikan arwana. Bukan barang-barang gaib. Enggak barang-barang gaib. Koleksinya lebih gitu, makanya nanti lo kapan-kapan kesini masuk lagi, udah gue kasih tiket buat kebun binatang. Anjay men. Nih, Karena banyak binatang. nih Om Eno nih kayak bakalan buka Enozu nih di sini. Enozu ya. Mau yang night apa yang siang? Tuh kan, ada Enozu siang sama malam men ya kan. Nah guys, buat kalian semua yang pengen tahu ya kan channel YouTube Om Eno, kita taruh di bawah ya men. Ya, kita taruh di bawah. Wis. Iya kan, Mantap. jadi pokoknya apa namanya konten-konten menarik Om Eno, lu bisa langsung satronin aja main channelnya men ya Dan kan. harus sabar ya. Karena Kenapa itu gue gitu? sendiri. Oh iya. Jadi jangan ditungguin. Challenge-nya emang gitu Om. Iya, Challenge-nya iya. emang gitu. Saya Biar juga pertama penasaran kayak aja. gitu. Iya kan. Om Eno ada project lagi garap project apa gitu di YouTube kah atau sama tim? Sebenarnya kalau project kalau di YouTube masih belum ada ya. Soalnya konten-konten yang ada di kepala gue yang kayak pengen gue bikin tadinya lesson apa segala macam, sekarang udah banyak yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau itu belum, cuman project mungkin sama netral ini gue pengen lagi, anak-anak sih pengen kumpul lagi. Itu kan kebetulan si Om Bas kan lagi di Bali, pengen kumpul jadi untuk bikin materi baru lagi lah. Oh, bikin album baru. Sebenarnya bukan, lebih sekarang anak-anak sih lebih nggak kepengin album ya, karena album kayak banyak orang kayak nggak dengerin semua lagunya juga gitu. Single Paling kita berarti. bikin single atau enggak kita bikin kayak EP kayak 3-4 lagu tapi bener-bener yang bagus aja udah. Oh, berarti ibaratnya nggak kayak album banyak gitu, tapi kayak beberapa. 3-4 lagu tapi bener-bener yang emang bagus lah, pilihan gitu. Jadi pilihan men. Jadi nih ibaratnya
lagu-lagu pilihannya netral men ya. Iya. Udah pasti bakalan ciamik semua men lagu-lagunya ya. Nih Om Eno kira-kira bisa nggak sharing nggak sama kita nih? Jadi Om Eno nih punya pengalaman mistis tuh seburuk apa gitu? Yang paling mantep gitu? Yang paling gue inget sampai sekarang nih. Nah itu kita bakalan Oke. kupas di sini ya guys ya. Oke, jangan ada yang lo skip biar lo bisa ngerasain ambience cerita dari Om Eno aja. Oke, yuk kita langsung dengerin. Oke. Jadi ini kejadiannya waktu gue tour sih ya sebenarnya. Tour. Nah, Oke. pas waktu itu kebetulan di kota Solo. Solo ya Om. Ada di Solo. Oke. Pokoknya gue inget banget tuh depan hotelnya ada dia rel kereta, tapi kayak rel kereta udah nggak dipakai gitulah. Oh jadi kayak buat Cuman dulunya punya relnya ya. aja. Oke. Terus udah gitu, nginep lah di situ. Terus gue dapet kamar 307. Itu pas banget di kamar 307, gue tidur tuh gue sama kru gue ada Biba namanya. Nah, udahlah malam-malam anak-anak siang kan soundcheck biasa, terus malam kita mainnya masih besoknya nih. Malam gue tiduran terus si kru gue ini bilang gue beli makanan dulu ya no ya, gini lo mau nitip nggak? Mau ikut apa mau nitip? Gue di kamar aja deh. Gue bilang gitu habis mandi gitu mau rebahan mau nonton. Terus temen gue akhirnya yaudah gue cabut si kru gue nonton lah tuh di kamar. Gue masih inget banget tuh gue nonton film Message in the Bottle. Message in the Battle. Gue nonton film itu. Lo yang tahu Message in the Battle men tulis di kolom komentar. Zaman men. dulu pokoknya. Iya, zaman dulu lah pokoknya. Mike Ryan yang main. Mike Ryan, Gue iya. lagi nonton nih habis main enak kan sambil sebentar gitu lagi nonton. Tiba-tiba gue dengar suara gitu. Wah apaan tuh gitu, kecil pertama suaranya. Gue gedein lagi TV-nya. Oke. Biar ada gue gedein. Itu bukan suara TV tuh ya, udah yakin tuh Udah bukan suara yakin TV. bukan ya? suara TV. Oke, oke. Terus gue gedein TV-nya, ini suara makin gede, makin Serius. makin gede. Terus wah anjir gue gedein lagi TV-nya kan. Gila nih. Ini gue udah mulai nggak enak gitu. Terus tiba-tiba ini makin gede banget. Orok gitu. Orok. Enggak iya kayak orang ngorok gitu ya? Cuman suaranya gede gitu. Kayak di kuping gua. Jadi nih posisinya nih gua di TV, di sini ada jendela gitu. Ada hordennya gitu lah. Terus gua penasaran kan kayak ini suara apa gitu. Akhirnya gua ke horden lah gitu, di horden gua kayak dilihat gitu. gua lihat gitu ya. Hordennya dibuka gitu ya? Dibuka gitu, terus gua lihat si horden, gua lihat jendela di bawahnya itu kayak tanah kosong. Lapangan kosong gitulah di samping hotel itu. Samping hotel. Kan kayak nih kayak nggak mungkin ada suara-suara apa kayak Iya, mobil. iya. Gue pikir pertama mobil di starter atau motor di starter lah gitu. Terus akhirnya yaudah deh, gue biasa lagi gitu kan. Itu suaranya makin gede. Di Oh jadi kuping gua. suaranya itu nggak sekali doang gitu enggak, tapi terus-terusan. Iya, gitu. Continuity suaranya. Terus-terusan. Anjay men. Yang terakhir yang bikin gue ngibrit itu, jadi itu benar-benar di samping kuping gue. Gitu. Terus gue cabut, gue keluar kamar, gue langsung ke kamar sebelah. Kru gue si Apo itu, boy buka pintu, gue bilang gitu. Kenapa enggak, gue di sini dulu deh, gue bilang gitu. Gue dengar suara aneh soalnya di kamar, gue bilang gitu kan. Ya udah lo di sini aja dulu, tunggu Biba balik, si kru gue yang beli makanan, ntar lo ke situ lagi. Udah, gue balik, si kru gue balik, udah lah akhirnya, yaudah no, udah ada gue santai deh gitu. Cuman gue masih nggak enak gitu. Akhirnya si kru gue ternyata pengecut juga. No, gue serem juga sini gitu ya. Perasaan gue nggak enak aja gini. Yaudah panggil manajer deh. Jadi manajer gue akhirnya tidur bertiga tuh, satu tempat tidur. Ini kru gue, ini manajer gue di tengah. Jadi bertiga-tigaan Tiga ya? cowok-cowok. Double bed jadi bertiga gitu ya. Iya, jadi kan disambungin gitu kan, udah sambungin aja, udah tidur gitu malam-malam. Nanti buka keran. Anjay men. Terus manajer gue bilangin, itu keran nyala tuh, matiin tuh. Kita berdua lagi takutnya, enggak ada suara keran, gue bilang gitu. Si kru gue juga bilang, enggak ada. Gue pada takut lo gitu, bener kerannya kebuka sini. Manajer gue kayak emang berani lah kayak gitu-gituan. Ditutup lagi udah tidur. Besokannya pas kita mau abis manggung lah kelar, itu nggak ada apa-apa tuh. Manggung kelar, si manajer gue nanya, itu player gue kemarin ditakutin tuh gini segala macam. Oh ya Pak, dibilang maaf sebelumnya karena itu sebenarnya kamarnya itu dulu bekas ada orang yang bunuh diri di situ. Manajer gue marah langsung. Ya lo kalau kayak gitu kasih tahu dong gitu, jangan ditaruh di tempat gitu. Malah kadang katanya ada yang bilang kalau misalnya kita takut gitu kita keluar suka ada yang celaka, entah jatuh kayak entah apa kayak gitu. Disialin lah ibaratnya. Disialin. Untung gue kayak langsung keluar tuh langsung ke tempat kru gue itu, nggak jauh. Anjay, jadi ini kru hotelnya itu nggak cerita di awal gitu Nggak kan? cerita. Pas reserve nggak cerita, Mas, ini kamar dulu Kesel bekas kan ini gue. kan. Ya, kita dongkol juga lah sebagai guest ya kan, sebagai tamu ya kan. Dan gue kan tipikal bukan orang yang bisa lihat gitu. Cuman makanya gue pas dikasih dengar suara-suara kayak gitu gue kayak apaan sih kayak gitu Laki. awalnya.
suaranya nggak tahu, cuman keras aja gitu, dan ternyata si orangnya bilang itu cewek. Dan Oh cewek yang bekas bunuh diri situ cewek. Cewek. Pitching men kayaknya. Bener nggak Mas Adit? Kayak Pitching biasa apa? suara pocong. Jadi kita tuh punya sebutan ya kan. Pemilihan pitching. Kalau pocong pitching ya. Kalau kuntilanak kintilinik. Gendro gindiri. Sitin ya. Iya, sitin ya, sitin. Bener nggak sih Mas Adit kalau misalkan ada suara ngorok gitu ya kan? Itu kayaknya pitching Mas. Bener ya Mas ya? Itu dulunya dia meninggalnya karena Bunuh diri. ada tekekan. Gantung diri berarti ya kan? Tekek. Dia ngomong Mungkin. nggak, Mas? Dia nggak ngomong, cuman katanya jadi akhirnya kita balik lanjutin kota, terus kan ada salah satu ada temennya manajer orang Solo yang ikut. Jadi katanya ada pernah orang juga di situ kayak mau ngeluarin itu roh Demitnya itu mau dikeluarin. Justru malah tuh orang biru-biru kayak dipukulin katanya gitu. Kayak dipukulin Oke. sama si rohnya ini. Sama rohnya ini. Heeh. Jadi ibaratnya itu paranormal ya ibaratnya. Paranormal lah gitu, pengen ngilangin biar nggak ada di kamar itu. Dia gitu kan, mau Justru malah bersihin. justru malah dia digebukin, Malah diserang balik gitu. malah diserang balik. Anjir. Berarti itu kamarnya cuma di 307 itu. 307. Ini sorry nih guys nih. Ini kan kita kan syutingnya di depan ya kan. Iya, Om ya. Di Tebet pula ya. Di Tebet pula, you know kan Banyak Jakarta jajanan. never sleep ya. Iya. Jakarta never sleep. Jadi harap dimaklumi kalau ada kendaraan bermotor lalang ya Ada kan? suara-suara aneh tapi itu bukan inti ya. Iya. Ini kayak di belakang Omeno nih kayaknya. Kita kasih jarak emang. Iya. Sok-sokan, Iya, sok-sokan. kasih dikit. Ntar Berarti lo, dia gini loh. Berarti dia gini ntar lo nih. balik gua ngibrit. Tapi Omeno maksudnya berani kan gitu buat. Ya berani-berani nggak berani lah. Misal nih. Sungkan doang gua, kalau gitu-gitu. Yang Nggak penting enakan. kita nggak gangguin nafsi-nafsi masing-masing. Iya. Misalkan nih, ini ini aja ya. Misalkan nih kita balik nih, seret kita balik ya kan. Terus tiba-tiba ada suara ngorok itu lagi gitu gimana Om? Di rumah lagi. Gua ngorok duluan kayaknya. Enggak. Gua sih nyerah aja sih mendingan. Gila lo sampai kesini sih gila lo. Iya, diikutin ya kan dia Ini demen. bukan 307 nih. Bukan 301. Ini rumah nomor berapa? Ini buat 6 nomor 2. Nomor 2 ya. Lo udah 307 aja udah. Udah beda di Solo ya. Di Solo. Tapi emang biasanya kalau yang setan-setan yang kayak gitu ya Om ya, itu jarang banget ada yang nempel ke rumah, apalagi kalau misalkan Tapi nah dia nyakitin nggak tuh yang kayak gitu? kalau yang kayak gitu Nah. biasanya sih dia ngeliat orangnya dulu. Dia ngeliat orangnya. Kalau orangnya itu punya niatan yang jahat. Jadi kan setan, makhluk astral itu kan dia bisa baca pikiran kita. Tapi dia nggak bisa baca hati kita. Nah, biasanya kalau kayak gitu nyakitin apa enggak itu tergantung niat kita. Oh. Kalau niat kita nafsi-nafsi sih enggak. Kayak Om Eno nih misalkan di sana niatnya gue kesini Mau cuma rebahan, nginep gua. doang ya kan. Istirahat gitu kan. Masa iya digangguin sih gua. Biasanya kayak gitu tuh cuma menunjukkan eksistensi. Oh, Jadi, gua ada di sini. Ada gua nih di sini ya kan. Tapi caranya Sapa dengan dong orang gitu. Iya. Caranya dengan Caranya dengan nggak ada cara lain, Pak. Biasanya ngetok malah ya kan. Tok. Malah biasanya kalau Om Eno lagi selimutan Siul. diselimut gitu. Siul. Tapi emang kalau siul itu Om, itu katanya orang tuh buat berkomunikasi. Oh gitu. Jadi misalkan kita siul di tempat angker. Heeh. Nah, mereka kadang balas siul Heeh. itu ngajak Ngajak komunikasi. Jadi ibaratnya kayak mereka mau ngajak ngobrol kita. Tapi kan ada barrier dimensi Iya, kita sama iya. dia kan. Jadi agak susah buat komunikasi kayak kita nih. Dia agak susah. Dia ada tirakatnya juga. Oh, oke. Kita ada tirakatnya, dia ada tirakatnya juga. Dia tuh pernah juga sih si kejadiannya waktu itu sih soundman gue pernah tuh kayak gitu tuh. Gimana? Jadi dia nantangin lah waktu itu di Banyuwangi. Oke. Gue nggak percaya lagi mabuk habis kelar manggung lah. Nih gue kencing nih. Anjay, kalau Itu udah begitu mah. diikutin habis Surabaya ternyata. Serius. Dan dia katanya ngeliat kayak pasukan perang gitu mau iniin dia. Jadi itu katanya emang dibilangnya jadi itu kayak kastanya kasta-kasta kerajaan. Oh kan bener kan? Heeh. Iya pasti. Karena dia nantangin mungkin ya. Itu sampai dipegangin berapa orang sih? Kalau gue kecil si soundman gue Kencing dia. Mas Eri, iya dia kencing terus kayak nantangin, mana nih, enggak ada apa-apa gitu. Nah, kita kan permisi. Jumawa gitu ibaratnya nyombongin diri gitu ya. Jadi diikutin sampai Surabaya dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Jadi Ke dia Surabaya. dia kesurupannya di Surabaya.
Oh dia kemasukan. Nah, kemasukan di Terus, Surabaya. Nah, dia tuh pas mau kemasukan itu dia bilang ada kayak beberapa tentara gitu, kayak tentara kerajaan gitu nyamperin dia. Gue mau diinin gitu-gitu. Oh dia pas kerasukan itu dia ngelihat ada tentara kerajaan. Oh jadi dia setelah kerasukan dia baru cerita. Nah pas kerasukan itu gimana? Maksudnya dia teriak-teriak Iya, atau? dia teriak-teriak. Kayak ya orang bukan kesurupan yang kayak bengongnya gitu, enggak, dia teriak-teriak gitu. Cuman emang tenaganya kuat, orangnya kecil, banyak yang megangin tuh. Serius? Nah, terus yang ngeluarin siapa tuh? Ada deh orang-orang pintar di sana gitu. Dan dia juga bilang, si Ustaz itu ini nih bukan sembarangan, dia bilang gitu. Maksudnya ini kayak mungkin kayak dari kerajaan-kerajaan gitulah. Kok penunggu tetuanya di situ lah ibaratnya gitu kan. Terus dia juga ngikutin ngerti sampai deh, Surabaya. cuman kan sampai kayak gitu ya pasti kayak dia bilang mau diserang gitu, udah pasti. Anjir guys. Gila. Tapi itu habis itu orangnya pas dikeluarin nih. Besokannya ada cerita apa? Sakit kah atau? Enggak ada apa-apa, cuman lemes aja dia bilang. Cuman lemes aja. Capek banget dia bilang. Anjay, berarti diikutin sampai Surabaya ya kan? Terus untung ada ustadz ya? Iya. Kalau nggak ada Iya, ustadz itu dia bahaya. diketahuannya gitu. Dibilang ini dari waktu lu di Banyuwangi. Dibilang Banyuwangi ada apa-apa. Banyuwangi anak-anak ingat nih loh, pas lagi kelar manggung mabok dia kayak gitu. Mabok. Nah tuh ada garis bawahnya men. Mabok ya kan? Lagi ini kan berarti kan pikirannya Lagi carut marut lah ibaratnya. Anjay, terus diikutin sampai Surabaya itu nggak ada ustadz. Nggak, gue bayangin om, kalau misalkan itu nggak ada ustadz tuh, Enggak. beres om. Enggak, cuma anak-anak udah ngeliat ini kesurupan gitu pasti karena tenaganya kuat banget, orang kecil, orangnya kurus kecil. Anjir. Antara ini salah satu yang terburuknya nih om. Kalau misalkan kayak gitu nggak ada ustadz segera nyelamatin. Dulu kita sempat juga pernah tur ke Surabaya ya. Jadi kita sharing juga. Nah itu bisa-bisa tuh ini sukmanya diambil. Jadi gila. Jadi stres. Oh. Habis itu ini ada pengalaman juga nih. Jadi dia datang ke tempat angker, dia pipis waktu itu, buang air kecil, nggak izin. Terus dia nggak mabok sih, tapi dia punya niatan, ntar kalau keluar gue giniin, Gue kencingin gitu. Ibaratnya gitulah, dia sombong lah, jumawa ibaratnya. Nah itu sukmanya diambil. Oh ya? Nah terus besokannya tuh dia kayak orang gila, nggak mau makan, ya kan, minum muntah. Udah nggak komunikasi Itu apa-apa. seterusnya atau 3 hari. 3 hari ya? Nah di hari ketiga ada temen yang bisa, terus ya ibaratnya kayak ustadz juga lah, kayak ustadz dia paham lah ilmu-ilmu kayak gitu. Balikin sukmanya. Lu pernah gini ya? Lu jangan kayak gitu. Udahlah kita. Tapi dia diajak ngobrol gitu sadar dia. Sadar. Tahu dia. Karena yang masuk ke dia itu bukan dia, tapi salah satu jin juga. Itu bahaya tuh. Iya. Kalau nggak segera diselamatin itu baru 3 hari. Kalau misalkan seminggu, di hari kedua kenapa-napa di jalan, Iya benar. itu. Nah kalau udah mati, kenapa-napa perkara kayak gitu, itu yang bisa bikin arwah penasaran keluar. Jadi dia nggak nyampe. Kan mereka kan kalau udah meninggal kan nggak bisa berdoa. Iya. Nggak bisa. Tugas kita yang udah hidup nih, yang masih hidup nih, ngedoain yang udah meninggal. Karena mereka nggak bisa melakukan itu. Iya. Itu yang bahaya. Iya. Gokil men. Asli men, gokil men. Anjay. Terus ada lagi nggak? Yang di waktu itu pernah sih gue ada tur klinik gue nyusul sama Coki. Oke. Nah, Nyusul sama Coki. ini inline sama cerita yang Coki yang kemarin ya guys, Iya. yang di klinik nih. Iya. Jadi terus kita tuh ke Jember deh. Pas pacaran ada yang ngikut gua tur ke Jember. Hari itu gua nyusul sama Eno malam-malam. Oke. Di Jember. Terus kalau nggak salah itu hotelnya juga hotel tua sih. Dan gua nggak tahu kenapa si Coki tuh marah-marah terus di situ, dia bilang, "Lo ngapain sih ngikutin gua gini-gini?" Tapi kalau pas di travel gua lihat gini, terus gua ngeliat ke belakang gua. Eno perhatiin, gua nggak tahu kalau Eno perhatiin. Lu lihat apaan sih? Nggak ada. Enggak. Dia bilang, "Anjing mau keluar lu sana gini." Gue kaget kan, tak gitu, terus balik badan gue langsung nani tit gitu. Kalau ngomong di sensor terus tit. Kebun binatang ya mulai. Keluar tuh semua tuh kata-kata mutiaranya dia tuh. Kenapa Cok? Enggak, ini ada yang ngikutin gue kan. Anjing, lu bisa ngeliat.
enggak gue masuk aja tapi jangan marah-marah gitu. Gue takutnya sini marah juga. Enggak, pokoknya gue kesel banget lah, dia bilang ngikutin terus. Nah salah satu si orang yang dari apa klinik itu ada yang bisa ngelihat, dia bilang dia bisa kayak si rohnya itu dia bisa nembus Tembok. ke kamar-kamar gitu, Oh, tembus gitu pas oke. diusir sama Coki lah. Itu satu geng, satu regu, maksudnya satu rombongan itu akhirnya tidur di satu kamar. Karena Karena mereka semua ngalamin hal-hal yang berbeda ternyata di hotel itu. berarti hotelnya Ada yang di lift, ada yang diri di atas toiletnya gini. Katanya gue kan nggak bisa lihat, gue kan lempeng aja gitu. Cuman yang di depan pintu itu Jelas banget. beda sendiri. Berapa lama katanya si Coki ditelepon sama istrinya, katanya itu guardian angelnya dia sebenarnya. itu leluhurnya. Iya kan? Kemarin Om Joki juga cerita kayak gitu. Jadi Waduh, leluhur gue nggak enak, katanya leluhur gue mau jagain gue usir. Lo lagi marah-marah, gue bilang gitu. Kalau ke gue gimana? Nah, bokin gue nelfon. Gila, gue diikutin gini-gini lu. Wah, sembarangan kamu. Itu dari rumah itu pelindung kalau di situ tuh namanya. Itu leluhur ya. Iya, leluhur saya gitu. Wah, gue tambah nggak ends, gila nggak enak banget gue langsung. Aduh ya maaf. udah kebun binatang udah keluar ya. Gue bilang maaf, gue nggak tahu. Gue bilang itu sumpah gue nggak tahu, gue merinding lagi. Udah dikatain selangski kan. Iya langsung, tapi gue langsung minta maaf, aduh ampura, langsung gitu gue langsung, maksudnya sorry gitu, gue nggak tahu. Sorry ya, Iya, karena gua nggak tahu. Iya, gue ngomong aja sendiri gitu, anak-anak bodo amat ngeliatin, gue bilang gue nggak tahu, gue bilang. Karena mungkin nggak ngelihat ya, jadi Iya. nggak tahu wujud dan dia nggak Cuman dia risih gitu, kayak ada yang ngikutin dia. Terus Om Eno gimana tuh? Pas Ya gue takut lah, maksud gue kayak jangan dimarahin gitu loh. takutnya ngebales gitu. Iya, takutnya ngebalas kan ini kita lagi di luar kota nih gitu, maksud gue jauh nih. Terus dan itu tuh Jember kotanya gue nggak tahu kayak gimana juga kan. Ya udah akhirnya gue pas dia bilang Guardian Angel, oh ya udah enggak, no tenang aja, itu ini kok apa leluhur gue mau jagain gue, kata. Oh ya udah aman deh. Jadi ada Om memang yang kayak gitu, itu namanya kodam leluhur. Jadi turun temurun, jadi dari buyut atau apanya dia itu jagain. meninggal, dia jagain keturunannya Keturunannya. sampai habis, Iya. jagain terus sampai habis. Itu memang ada yang kayak gitu. Jadi jangan disangkal. Kita percaya boleh, tapi jangan memuja, jangan terlalu memuja. Jadi ya lu oke lah, lu jagain gue, Iya. ya udah lu gue doain. Gitulah ibaratnya. Iya, iya, Jadi kita jangan sampai timbul kemusyrikan juga men. Ya. Jangan lu mentang-mentang ada yang jagain terus lu show Usir. off gitu kan, nih kan. Diusir. Jangan. Jadi nafsi-nafsi aja men, ya enggak masing-masing ya kan. Ini lanjutan cerita yang kemarin nih, Om Coki sharing juga ke kita nih. Jadi jangan lu skip Om. Jangan lu marah-marah lu. Jangan lu marah-marah Om. Jangan lu skip juga Om videonya Om, ya kan. Jadi ini seru banget nih kalau di inline nih kan. Nah, terus Om Eno, ada lagi nggak Om? Yang paling bikin Om Eno tuh misalkan anjir gua nggak bisa tidur nih, kebayang terus. Biasanya kan kalau habis lihat nih kebayang terus. Waktu itu sih, waktu masih SMP yang maksudnya SMP kan lumayan udah lama ya. Cuma itu gue masih ingat bentukannya sih. Bukan bentukannya sih. Jadi sebenarnya itu kayak cuman nggak, entah itu bayangan gua atau gimana. Jadi ulang tahun nih SMP. Udahlah main gua sama teman-teman segala macam, main ke lapangan gitu kan, main ke lapangan. Terus udahlah gue balik ke rumah, biasalah dulu temen gue main ceplokin telur. Oh, ulang tahun. Ulang tahun. Pas gue mau masuk pintu rumah nih, rumah gue masih yang depan sini nih. Oke. Udah diceplokin telur, wah udah ini mau nggak mau harus keramas kan. Udah gue masuk ke kamar, gue kamar mandi, gue mandi gitu segala macam. Pas gue lagi mandi gitu kayak ada tangan keriput, gue ingat banget sih, kukunya panjang banget kayak mau garuk gue. Terus gue lagi keramas itu, apaan nih, gue langsung buru-buru, terus gue langsung tidur sama nyokap. Ya itu cuman gue masih inget doang sih. SMP. Bukan SMP. Terus kata temen gue ada yang bilang, itu rep-rep dong gini, apalah segala macam, gue nggak tahu rep-rep. Tahu nggak sih? Setan lemari katanya. Jadi suka di lemari-lemari kan, lemari kan salah satu tempat yang jarang di orang juga kan, katanya kan. Jadi itu setan rep-rep tuh namanya gitu. Anjay. Lo nggak tahu ya? Nggak Kalau tahu. dulu ada istilahnya rep-rep. Kalau zaman gue Terus yang Mr. suka- Gepeng. Yang suka nindihin orang tidur itu katanya rep-repan. Reperpan. Anjay. Ada yang main reperpan, men. Lu kalau tahu reperpan lu tulis di kolom komentar ya, men. Pasti ada yang tahu deh kalau jalan. Jadi dibilang gitu, dan itu reperpan tuh bahaya, nanti bisa kayak misalnya kayak gitu kalau lagi tidur, lu tidur sembarangan tuh dia bisa nindihin yang kita kayak nggak bisa napas tapi kita ngelihat sekitar kita bangun, tahu nggak sih? Tahu. Jadi kayak Tapi ada semi yang- ngelindur tapi nggak ngelindur. Kalau yang dibilang kalau secara
manusiawinya kan ya itu karena kita kecapean kan, orang kadang bilang kan. capek. Cuman ya itu karena kita kecapean, pikiran kosong tuh suka ditindih gitu katanya sih gitu. Guys, lu kalau pernah ketemu rep-repan lu terus di kolom komentar. Kalau zaman gue ini Om, Apa tuh? Mr. Gepeng. Mr. Gepeng. Pernah denger gak? Enggak pernah. Jadi dulu zaman SD itu, jangan ke situ. Kenapa? Ada Mr. Gepeng. Jadi Mr. Gepeng tuh mitosnya kayak ini orang yang matinya tuh ketilian apa ketiban apa. Jadi gepeng kan. Jadi dari depan biasa, kalau ini Iya, kalau di samping Di biasa. samping. Kalau di depan gini, lurus gini. Kayak kertas. Kayak pintu, iya. Anjay, Mr. Gepeng. Guys, lu kalau punya cerita Mr. Gepeng, guys, lu boleh sharing di kolom komentar, men, ya. banyak tuh ya mitos-mitos. Banyak mitos-mitos receh Kita gitu. tuh main coki itu kan si apa? Pastor Oh iya. kan jeruk purut tuh. Apa Kepala buntung. Terus ya itu kalau wewe dulu ada nih, kalau kita main sore-sore jangan main sore-sore, maghrib pulang ntar diumpetin Iya, dalam iya. tete lo. Iya. Dalam Anjir. tete. Ntar lagi gini-gini disusuin. Bau anjir. Cuman lu masih kecil, oh ya balik cabut. Iya, di ini culik wewe gombel gitu kayak kan. Waktu itu pas posisi itu baru nyampe sore-sore sih, Lagi tur juga. baru sampai, terus udahlah gue mau istirahat, kayak gue pengen mandi segala macem lah. Terus pas gue mau mandi, terus gue mau berendam lah gitu, pengen Ada bathtubnya. ada bathtubnya Biar relax ya? biar relax. Oke. Gue isi air, udah setengah isi air, ya gue sikat gigi dulu deh biar enak, udah tinggal berendam. Pas mau sikat gigi, gue nggak ada odol nih. Oke. Gue ambil lah, gue nelfon kru gue si Lucky, Ki lo ada odol nggak gini? Ada nih, ambil aja ke sini. Yaudah deh, gue ambil ke sana, gue olesin tuh odol, gue balik lagi ke kamar mandi, airnya udah habis pak, tiba-tiba. Nggak kebuka, Bon? Nggak kebuka. Tapi kerannya nyala. Kerannya nyala, tapi airnya habis. Tapi pas Om Eno sempet mau ninggal itu Kerannya mati. oh posisi udah penuh. Udah penuh. Udah maksudnya jadi udah penuh nih, udah gue matiin. Udah ditutup? Iya maksudnya gue tutup kan udah penuh, udah ketutup. Terus jadi gue tinggal maksudnya mau sikat gigi, ambil odol, gue mau sikat gigi, terus gue baru nyemplung. Terus pas gue balik lagi, ya kan lo ngolesin odol nggak seberapa Lama gitu kan. seberapa Semenit juga lama, nggak dan ada itu udah gitu. penuh gitu posisinya, udah gue matiin, udah gue tinggal nyemplung kan. Pas gue balik lagi, anjir airnya habis gitu. Anjay. Cuman gue saat itu kayak anjing ini apa nih ya gitu. Cuman emang tuh hotel emang awal gue masuk udah Creepy auranya. bukan kayak tau gak sih kayak udaranya sumuk gitu, kayak apa kayak ngap kayak debu gitu loh, hotelnya kayak kotor. Oh. Udah akhirnya gue kayak yaudah deh, gue akhirnya sikat gigi segala macam udah nggak gue pikirin sih. Cuman gue inget banget itu tiba-tiba akhirnya habis aja. Anjir. Terus abis itu pas berendam kan pasti relax kan. Heeh. Nah itu Nggak ada apa-apa. gangguan-gangguan. Cuman emang dibilang ini hotel agak spooky, banyak yang orang-orang bilang kayak gitu. Kayak teman-teman gue di Medan tuh gitu. Cuman maksudnya gue mikir ya mungkin emang spooky, tapi nggak spooky itu karena cuman kayak ya ngegangguin gue segitu aja sih, ya udah gitu. Dan gue nggak ada kayak mungkin malam pas mau tidur ada kayak takut gitu, cuman udahlah nggak ada apa-apa lah gitu. Itu kayaknya setan gelonggong. Aus Ya kayak haus nih. Minum air beta flu Ome ya. Yoi, mau berendam hilang air. Padahal ya paling semenit lah. Iya Kamar ya kan. Nggak nyampe sejam. Cuman buat ngolesin si odol di Beta sikat gigi penuh gua loh, doang. iya. penuh Anjay. Itu setan haus men kayaknya. Haus kayaknya. Haus ya. Dia mau nyalain keran nggak bisa gerakin yang tadi aku bilang itu ya. nggak ada ganggu, nggak ada apa-apa. Iya. Maksudnya malam udah biasa aja sih gua. Untung Gua nggak minum air WC itu. Gue kan juga tipikal orang yang maksudnya percaya nggak percaya, gue percaya gitu, tapi gue nggak mau ya yang lo tadi bilang, nggak mau belagu, nggak mau nantangin gitu. Gue percaya gitu cukup, soalnya tipikal bokap gue tuh modelan yang kayak gitu. Jadi ya pelaku percaya kayak gitu-gitu nggak ada, tapi jangan kita jadi penakut banget, jangan kita jadi so berani banget gitu udah. Oh, jadi percaya tapi tak dipercayai. Iya. Gitu ibaratnya ya udahlah masing-masing. Masing-masing, Lu ya, punya gitu. dunia lu sendiri, gue punya dunia Iya. gue sendiri gitu kan. Jadi ibaratnya guys, lu kalau misalkan bepergian ke tempat apapun ya, ke tempat apapun, entah itu tempat yang ada cerita mistisnya, Iya. entah itu tempat baru, entah itu tempat lama, ya kita nafsi-nafsi aja. Kita jangan punya ada niatan buat nyombongin diri. Jangan jumawa lah ibaratnya. Ya udah kita slow aja main masing-masing Permisi ya. lah, kalau Permisi apa-apa lah tempatnya ibaratnya. dia ibaratnya ya. Mm-mm. Mau gimana pun dia itu lebih lama di situ dibanding kita ya nggak sih, Iya, Om? gitu. Nah Om, Ya. kalau di grup NTRL sendiri nih, Nah, itu yang paling goci sebenarnya.
Goci tuh oh anjir gue takut nih gitu, yang paling takutan lah. Gue sih sebenarnya. Serius? Kalau gue ya lumayan sih, karena ya itu tadi kayak mungkin gue lebih sering kayak waktu di Solo, waktu di Medan kayak gitu-gitu sering ada digangguin kayak gitu, jadi gue lumayan agak paling takut sih di netral gue. Parnoan aja. Oh ini yang mau saya omongin tadi lah. Jadi gini, kalau misalkan kita udah punya pengalaman kayak gitu, otomatis kan kalau misalkan kita nemuin lagi pengalaman kayak gitu, itu kan kita suka mikir yang enggak. Nah itu makanannya dia juga Om. Iya ya. Serius. Jadi Kalau kita ada rasa takut gitu kan. takut, parno, mikirnya macam-macam, apalagi yang tadi aku bilang. Jadi dia tuh bisa baca pikiran kita, tapi hati kita nggak bisa. Nah kalau misalkan kita parno, itu makanannya dia juga buat menunjukkan eksistensi, atau yang kedua paling parahnya ganggu, atau yang ketiga paling parah possess, merasuki. Itu makanannya dia. Guys, lo kalau mau tahu nih channel YouTube Om Eno, Om bisa sharing Om? Gue ada di Eno Gitara Channel. Nah itu YouTube. Itu sama yang tadi kayak lo cerita. Syuting sendiri, edit sendiri. One man show Meno. One man show. Jadi emang YouTube-nya juga bukan namanya Eno Gitara Channel, tapi bukan ke channel sih, karena berantakan channelnya. Kenapa begitu? Jadi ada entah nanti gue lagi manggung, lagi main drum, ntar ada sepedaan, ntar ada kayak ada binatang, ntar anak gue ngambil binatang kayak gitu-gitu. Jadi konten random aja. tapi oke kan? Dan itu karena semua ngerjain sendiri, mood-moodannya lebih ke ngedit sih. Sebenarnya video tuh banyak kekumpul gitu, tapi begitu pas mau ngedit kan itu mood kita kan ya. Kalau lagi pengen ngedit hasilnya bagus, kadang udah ngedit setengah jelek, akhirnya dibuang kayak gitu. Oh gitu. Right guys, mungkin nih ya kita segitu aja ya ngobrol bareng sama Om Eno Netral ini Menega. Om ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Nih masalah mistis kah atau masalah musik-musik sharing aja? Oke, gue mau menyampaikan aja buat kalian nih, ini agak mistis sih, maksudnya lebih ke versi mistis lah ya. Kalau musik kan udah pasti tau lah, gitu-gitu aja lah, sukses lah di musik gitu. Kalau ini lebih apa ya? Bener yang kata Van tadi bilang, jadi orang jangan sombong, dan terutama ke roh-roh yang udah duluan meninggal, makhluk astral ya. Jadi kita lebih ke yang benar tadi dibilang, lo gue aja gitu. Gue punya kehidupan, lo juga punya kehidupan. Jadi kita jangan saling mengganggu, benar gak? Betul banget. Yes. Jadi kita masing-masing aja men. Dunia lo, dunia gue. Lo jangan nyolek gue kalau lo nggak mau gue bacain Anas, ibarat gitu aja men. Karena kalau dibacain Anas tuh katanya kebakar ya. Kebakar langsung, misalkan wah itu belum benas gitu kan. Ini dia gitu ya kan, begitu gitu. Hafal tuh gue. Katanya begitu. Tapi emang bener. Jadi Om Eno, thank you banget. Kita udah dikasih kesempatan buat gangguin Om Eno ini men ya. Jadi mungkin segitu aja men. Sharing kita sama Om Eno kan, drummer kondang Indonesia ini men ya. The best ya kan. Lo pantengin terus Jurnal Tanara men, karena kita bakal upload video yang bisa menghibur kalian semua ya kan. Kasih informasi kalian tentang tempat-tempat misteri dan cerita misteri yang ada di Indonesia maupun di sekitar rumah kalian. Oke? Jangan kemana-mana, stay tune di Jurnal Tanara.